Halo, selamat pagi Bapak, Ibu, dosen, dan rekan-rekan mahasiswa. Perkenalkan nama saya Puji Mawanti dengan NIM 0436695532. Mahasiswi program studi Birokrasi dan Governasi Publik. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai dampak, tantangan, serta masalah urbanisasi dalam pertumbuhan perkotaan, khususnya di konteks Indonesia. Mari kita simak penjelasannya. Halo, saya Puji Mawanti. Pernah kalian perhatikan bagaimana kota-kota besar di Indonesia tumbuh begitu cepat, pesat? Namun di sisi lain, masalah seperti kecamatan dan pemukiman kumuh seolah tak kunjung usai. Nah, hari ini saya akan membahas tentang dampak urbanisasi serta tantangan besar di balik pertumbuhan kota kita. Yuk, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yaitu yang pertama, dampak urbanisasi terhadap kota. Urbanisasi bagaikan pisau bermata dua secara fisik dan sosial. Dampaknya meliputi sebagai berikut, yaitu perubahan struktur fisik atau yang dikenal dengan urban sprawl. Nah, kota melebar ke arah pinggiran secara tidak terkendali. Lahan produktif atau pertanian atau hutan berubah menjadi kawasan beton untuk perumahan dan industri. Berikutnya, segregasi spesial dan sosial. Munculnya kesenjangan yang mencolok. Di satu sisi berdiri gedung pencakar langit dan apartemen mewah, namun di sisi lain muncul pemukiman kumuh di bantaran sungai atau rel kereta api ataupun di bawah jembatan-jembatan. Untuk tekanan infrastruktur fasilitas publik seperti jalan raya, jaringan air bersih, dan transportasi publik mengalami beban berlebih atau overload karena jumlah pengguna tumbuh lebih cepat daripada pembangunan fasilitasnya. Yang kedua, pembahasan tentang pertumbuhan perkotaan. Tantangan ini berkaitan dengan bagaimana pemerintah mengelola kota agar tetap layak huni, yaitu penyediaan hunian layak. Tantangan besar dalam menyediakan rumah yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar tidak muncul hunian liar. Untuk transportasi dan mobilitas, yaitu menciptakan sistem transportasi massal yang terintegrasi untuk mengurangi kemacetan akibat tingginya pergerakan penduduk dari daerah penyangga ke pusat kota. Keberlanjutan lingkungan, ya, menjaga ketersediaan ruang terbuka hijau minimal 30% sesuai amanat undang-undang di tengah tingginya permintaan lahan untuk bisnis. Nah, pembahasan kita yang ketiga yaitu masalah utama di Indonesia. Secara fisik, kota di Indonesia menghadapi masalah kronis, yaitu over urbanization, kondisi di mana laju pendudukan tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja formal. Hal ini memicu membludaknya sektor informal PKL yang sulit ditata secara administratif. Degradasi kualitas lingkungan, masalah sampah yang tidak terkelola, polusi udara yang ekstrim, serta krisis air tanah akibat eksploitasi berlebih oleh gedung bertingkat bercakar tinggi dan ego sektor dan administratif. Masalah perkotaan seperti banjir seringkali bersifat lintas batas. Tantangannya adalah sulitnya koordinasi antara pemerintah kota dan pemerintah daerah di sekitarnya, misalnya Jakarta dengan Bogor.
atau Depok. Pelanggaran tata ruang, masalah hukum di mana kawasan resapan air seringkali dialihfungsikan menjadi kawasan komersil yang pada akhirnya memicu bencana tahunan seperti banjir. Seperti itu. Saran penekanan ya, yaitu saya sudah menjelaskan tentang perkotaan dan akhirnya saya menutup video saya. Demikian pemaparan singkat dari saya mengenai dinamika perkotaan dan urbanisasi. Semoga materi ini dapat memberikan wawasan baru bagi kita dalam memahami tata kelola kota yang lebih baik. Mohon maaf jika segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.